Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para as-saimin was-saimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, memuja, menyanjung, membesarkan dan mengagungkan Allah sebagai rasa syukur kita kepadanya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menjalani puasa yang ke-19. Satu hari lagi kita memasuki 10 hari atau 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ini Bapak Ibu, itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Ada 2/10 sepanjang tahun yang sangat istimewa yang kita lalu. Maka barang siapa yang Allah izinkan memasuki 2/10 itu, maka perbanyak bersyukur. Kemudian optimalkan di saat-saat keberadaan kita di 2/10 itu untuk memperbanyak ibadah. Pertama adalah 10 terakhir Ramadan. Yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini 2/10 ini. Dan itu Bapak Ibu sekalian diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah perlihatkan bagaimana beliau melalui hari-hari yang sangat mulia itu. Maka kalau kita hari 10 pertama bulan Zulhijjah, kita baca isyarat Allah dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Fajr. Allah mengatakan, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar dan demi 10 hari. Di sini Allah bersumpah demi 10 hari, disebut oleh Allah 10-nya. Tapi 10 apa ini? Maka kalau kita baca tafsirnya, khususnya tafsir bil ma'sur, maka paling bagus dirujuk tafsir Ibnu Katsir, karena dia i'timad dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Quran dengan hadis Rasulullah, tafsir Quran dengan perkataan atau tafsir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Bapak Ibu lihat tafsir pertama, lihat tafsir itu. Kemudian kenapa tafsir Ibnu Katsir, padahal banyak juga tafsir-tafsir yang dikarang disusun oleh ulama bil ma'sur. Karena Bapak Ibu sekalian, ada tafsir bil ma'sur. Ma'sur itu dengan riwayat Quran dengan hadis, kemudian dengan asar sahabat. Cuman Bapak Ibu sekalian, riwayat-riwayat itu tidak terseleksi. Mana yang sahih, mana yang maudhu', mana yang dhaif, lemah. Seperti umpamanya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu tafsir bil ma'sur juga. Ada lagi Ad-Durrul Mansur fit tafsiri bil ma'sur. Tapi riwayat-riwayatnya tidak terseleksi. Tapi kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir ini, dia dikenal dengan ahli tafsir dan juga dikenal dengan ahli hadis. Terkenal dia dengan ulama yang menyeleksi hadis-hadis Rasulullah SAW, ini yang sahih, ini tidak sahih. Maka ulama-ulama di antara pegangan mereka di dalam menentukan hadis ini sahih atau tidak, apa yang dihukum atau yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir. Maka umpamanya hadis ini disahihkan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau kita baca tafsirnya, tenang kita, karena riwayat-riwayat itu tidak ada riwayat yang parah. Maka Bapak Ibu,
tafsir itu kalau bil ma'sur di mana-mana itu menjadi pegangan, khususnya di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Kami sendiri ketika saya di Madinah, tafsir yang kami jadikan pegangan sebagai pegangan di kuliah itu tafsir Ibnu Katsir. Maka Ibnu Katsir ketika dia menjelaskan apa maksud demi 10 hari, maka dia menukil tafsir demi 10 hari itu 10 hari yang mana maksudnya. Maka dia nukil dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Siapa Abdullah Ibnu Abbas? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menukil dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga ada di dalam ayat yang lain itu juga ditafsirkan dengan hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Seperti Bapak Ibu ayat wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin maklumat. Di situ ada hikmah dalam keberangkatan pelaksanaan kita berangkat haji. Maka di situ diperintahkan Ibrahim untuk memanggil kita supaya haji ke Baitullah. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka meraih, mendapatkan, menyaksikan berbagai manfaat untuk kehidupan mereka dunia atau akhirat. Kemudian untuk apa lagi mereka pergi haji? Wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, agar mereka memperbanyak zikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan ini hari apa? Karena Allah tidak menjelaskan bulannya apa, harinya apa. Maka juga di situ Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ayyamim maklumat itu adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari istimewa. Yang kedua, yang hari istimewa ini akan kita lalui nanti ini, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Maka di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini, apa di antara dalil Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah hari istimewa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan, menyikapi hari-hari ini sangat berbeda dengan hari-hari yang lain. Apa di antaranya? Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Bapak Ibu sekalian, yang sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, tradisi Rasulullah SAW, kebiasaan rutin Rasulullah, apabila masuk 10 hari terakhir, beliau melakukan i'tikaf hatta tawaffahullah, sampai dia diwafatkan oleh Allah. Berarti sampai meninggal dia i'tikaf tiap tahun. Kemudian apalagi kata Aisyah, setelah beliau meninggal dilanjutkan kebiasaan i'tikaf 10 terakhir itu oleh sahabat-sahabat beliau dan para istri beliau. Maka istri-istri Rasulullah juga i'tikaf 10 hari terakhir. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa 10 hari terakhir ini Ramadan ini luar biasa. Kemudian keistimewaan 210 ini, karena terdapat di 210 ini hari-hari yang sangat istimewa. Kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di situ ada hari-hari yang luar biasa. Pertama, hari Arafah, hari wukuf, saat wukuf. Kemudian yang kedua, hari 10, yang ke-10 yaitu hari Idul Adha, yang mana hari itu Allah sebut dalam Al-Quran sebagai Yaumal Hajjil Akbar.
Lalu Bapak Ibu, kalau di 10 terakhir Ramadan, ada pula Bapak Ibu satu malam yang sangat istimewa. Apa keistimewaan malam istimewa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah imbang 210 ini. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, jadi dengan ada dalil-dalil seperti ini, terjadi polemik perbedaan pendapat ulama. Mana sebenarnya 210 ini yang lebih afdal? Salah satunya mengatakan bahawa 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kerana dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis-hadis sahih, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Apa artinya? Tak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dilakukannya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis ini. Maka dengan hadis ini ulama menjelaskan 10 pertama lebih afdal. Nah, Rasulullah katakan inilah amal soleh yang paling afdal dilakukan itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di samping itu, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ngumpul semua amalan, dan itu tidak ada 10 hari terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ngumpul juga amalan, tapi ada amalan tidak ada. Apa yang ngumpul 10 hari pertama Zulhijjah? Di situ ada solat, kan pasti 5 waktu. Solat sunat pasti. Setelah itu kita juga disuruh puasa, ada, yaitu khusus hari Arafah. Setelah itu kita disuruh perbanyak sedekah, kerana amal soleh paling afdal. Jadi ada semua, dan ada di situ juga haji. Ngumpul semuanya itu. Tapi 10 hari terakhir Ramadan ada haji. Tidak ada. Maka lebih banyak amalan dan ngumpulnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hari Arafah itu salah satu keistimewaannya adalah saat orang-orang wukuf di padang Arafah, itu saat Allah paling banyak membuat stempel atau membagi-bagi stempel. Stempel apa? Stempel untuk manusia, dicap dia sebagai orang yang bebas dari siksa neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berlomba ini supaya mendapatkan stempel. Stempel itu dibagi-bagi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, di hari Arafah. Yang kedua, Allah bagi di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ini ada doa yang jangan berhenti kita. Itu kita minta, kerana di situ dibagi-bagi. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkan aku, jadikan aku di antara orang-orang yang Engkau beri stempel bebas dari siksa. Masya Allah. Jadi kalau nanti Bapak dilihat oleh malaikat Ridwan, kan ini dapat stempel sudah. Masya Allah. Jadi dibagi-bagi. Sekarang ada perbedaan mana yang paling banyak di apa? Di dalam hadis yang sahih itu lebih banyak di hari Arafah daripada 10 terakhir Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan hari 10 pertama bulan Zulhijjah itu hari yang lebih istimewa. Bapak Ibu sekalian, namun ada di antara ulama mengatakan bahawa 10 hari terakhir Ramadan itu adalah hari yang sangat istimewa. Lebih istimewa daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya Bapak Ibu sekalian ada malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW kalau sudah 10 terakhir Ramadan tak keluar masjid, maka dia beribadah fokus Bapak Ibu sekalian. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang ulama yang terkenal, yang selalu kita mendengar namanya disebut, itu ulama besar dalam Islam.
Maka kita tidak boleh merendah-rendahkan ulama. Ya, dia namanya ulama kan. Tentu dia punya perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan ijtihad dalam menguatkan beberapa masalah, khususnya dalam masalah-masalah akidah. Sehingga Bapak Ibu kadang-kadang ada lisan-lisan orang yang tidak sopan kepada ulama, menuding-nuding ulama, menyesat-nyesatkan ulama. Saya ngeri juga kadang-kadang tingkat ilmu dia tak apa-apa, tak jelas, itu ulama yang disesat-sesatkan. Ngeri Pak. Kalau saya minta ampun kita kepada Allah. Ya, seharusnya setiap orang mengukur kadar dirinya, sehingga supaya tidak lancang. Maka berbicara tentang ulama berat Bapak Ibu sekalian. Mereka itu orang telah mewakafkan dirinya siang malam untuk agama Allah. Kemudian Bapak Ibu, di samping mereka itu adalah orang yang luas ilmunya, dan mereka orang paling dekat kepada Allah. Di antara mereka itu Pak, tidak pernah batal wuduknya. Di antara mereka itu Pak, kalau ada masalah yang ingin mereka putuskan, solat sunat dia dulu. Solat dibawanya solat dulu, minta dia kepada Allah. Setelah dia kaji. Kita kalau membuat skripsi atau membuat penelitian, sebelum kesimpulan kita buat, kita solat dulu. Ada solat. Minta kepada Allah, jangan kesimpulannya salah. Solat mereka dulu Pak. Kadang-kadang mereka Masya Allah Bapak Ibu, kalau tidak juga dapat dalam solatnya, tidak terang hatinya, tidak tenang memutuskan, tidak diputus-putuskan dia, takut dia kepada Allah. Begitulah Bapak Ibu sekalian mereka itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Ibnu Taimiyah ini dia punya pandangan dalam menengahi dua pendapat ini. Karena di antara ulama 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal. Di antara ulama mengatakan 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal. Maka Bapak Ibu, kata Ibnu Taimiyah, dari dalil-dalil yang ada, maka ini pendapat yang jenius sekali. Kalau kita lihat apa dia bilang, kalau untuk siang harinya sepanjang tahun, maka untuk siang itu yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena keistimewaan hari Arafah siang atau malam? Siang. Mulai tergelincir matahari sampai terbenam. Sekarang hari 10 Zulhijjah, siang atau malam yang afdal? Siang. Karena 10 Zulhijjah ada solat Idul Adha, ada ibadah korban. Ibadah korban sepakat ulama mengatakan dilaksanakan di siang. Bahkan menyembelih korban malam hari, kata Imam Malik, makruh hukumnya. Ya kan? Jadi siang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau 10 hari terakhir Ramadan, maka malam yang paling afdal. Oleh karena itu malam yang paling istimewa, maka Lailatul Qadar itu siang atau malam? Malam. Hari Arafah siang, mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari, itu hari Arafah. Tapi kalau Lailatul Qadar, mulai terbenam matahari sampai fajar, malam. Oleh karena itu untuk malam yang paling afdal 10 hari terakhir Ramadan. Kalau untuk siang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa amalan kita di 10 hari terakhir Ramadan ini yang kita jangan lupa, yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam rentetan ayat-ayat puasa. Maka coba indah sekali Bapak Ibu ayat itu. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di situ Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian barang siapa yang hadir di bulan Ramadan itu, apa yang harus dilakukannya? Hendaklah dia puasa. Maka apabila Bapak Ibu kita masuk Ramadan, puasa.
Siapa yang sakit, siapa yang musafir silakan buka, tapi nanti ganti hari yang lain. Kemudian pesan Allah, walitukmilul iddata, hendaknya kalian sempurnakan bilangan puasa. Maka jangan KO kalian 20 selalu tinggalkan. Selesaikan bilangannya, sempurnakan. Baik kalian sempurnakan dalam kondisi normal. Kalau kalian tidak ada halangan 30 hari atau 29 hari. Tapi kalau seandainya kalian sakit, ada yang kalian tinggalkan, maka juga sempurnakan dengan diqadha pada hari-hari yang lain. Tapi walitukmilul iddata, harus kalian sempurnakan bilangan Ramadan itu. Kedua, apa lagi perintah Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian memperbanyak takbir. Kerana apa? Karena Allah lah yang telah membimbing kamu dalam agama ini, yang membuat kamu puasa apa semuanya. Maka bertakbir kepada Allah. Kemudian wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Jadi ada perintah menyempurnakan hari puasa. Yang kedua, perintah untuk banyak berzikir. Maka sela-sela puasa ini Bapak Ibu, apa amalan? Perbanyak berzikir. Itu ada dalilnya, walitukabbirullah. Kemudian apa lagi? Wala'allakum tashkurun, supaya kamu banyak bersyukur kepada Allah, rasa syukur. Kalau kamu sempurnakan bilangan, kamu banyak berzikir, kamu bersyukur, maka Allah janjikan Bapak Ibu sekalian, itu kewajiban yang kamu laksanakan. Kalau kamu ingin meminta hak kamu, itulah datang setelah itu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau kalian sudah puasa, benar-benar puasa, kalian sempurnakan bilangan dan kalian isi puasa itu dengan baca Quran, dengan zikir, dan kalian bersyukur dengan berbanyak sedekah apa semuanya. Kalau kalian meminta setelah itu, baru silakan banyak berdoa, mintalah. Maka setelah kerja itu baru kita minta. Setelah kita laksanakan perintah Allah, baru kita minta. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka di antara amal puasa ini, Ramadan ini, yang tidak boleh kita lupakan, memperbanyak doa. Maka sepakat ulama mengatakan salah satu saat yang mustajab berdoa adalah doa orang yang sedang puasa. Maka di sela-sela puasa kita, apa amal ibadah yang perlu kita perbanyak? Perbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Apalagi di saat-saat seperti di saat menjelang berbuka. Maka di menjelang berbuka itu ada doa Bapak Ibu, azhaba Allahumma laka sumtu wa bika amantu, baca menjelang berbuka. Maka kata Rasulullah, salasu da'awatil la turat, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? Da'watus shaim, yaitu doa orang yang berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa rentetan amal lagi? Di sini Allah katakan dalam ayat, uhilla lakum lailatas shiyam wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan sekali-kali kalian berhubungan suami istri, mendekati istri kalian, kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Berarti di sini ada amalan khusus, yaitu namanya i'tikaf. Kalau kita lagi i'tikaf, tidak boleh mendekati istri. Karena sebelumnya apa? Kalian tidak boleh mendekati istri cuma waktu siang Ramadan saja lagi puasa, sampai nanti terbenam matahari. Tapi kalau sudah terbenam matahari waktu malam, silakan. Kecuali kalian i'tikaf. Kalau i'tikaf, maka siang malam kalian tak boleh mendekati istri. Karena masalahnya kalian di dalam masjid. Maka di sini Bapak Ibu, pentingnya i'tikaf. Kenapa Allah singgung di sini i'tikaf? Berarti salah satu amalan yang perlu dilaksanakan oleh orang berpuasa adalah i'tikaf. Bapak Ibu sekalian, apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah Bapak Ibu sekalian, berdiam diri dalam masjid, menahan diri dalam masjid
untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri dalam masjid menyendiri dengan Allah. Maka kita apa? Fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amal yang mana i'tikaf ini amal tersendiri, Pak. Seperti begini, sekarang Bapak tadi kan masuk subuh. Tentu kan niatnya solat subuh, Bapak. Tapi ada rugi Bapak kalau Bapak tidak niatkan i'tikaf. Kerana i'tikaf itu pahala sendiri. Maka solat berjamaahnya pahala, i'tikafnya juga pahala. Maka apa niatkan kalau kita masuk masjid selalu, ya Allah aku berniat i'tikaf. Niat i'tikaf itu penting kerana itu ibadat tersendiri. Apa hukum i'tikaf itu Bapak Ibu? Secara umum kata ulama sepanjang waktu bahawa i'tikaf itu sunnah, disunatkan. Waktunya kapan-kapan saja. Maka dalam mazhab Syafi'i, setiap masuk masjid, selama niat kita masuk masjid untuk ibadah, niatkan i'tikaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khusus untuk i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Jadi i'tikaf ini Bapak Ibu tidak ada hukumnya wajib, kecuali satu saja. I'tikaf itu wajib apabila kita bernazar i'tikaf. Ya, kalau ada Bapak, ya Allah kalau berhasil, kalau sehat badan menjelang awal Ramadan, masuk Ramadan tahun ini, saya bernazar untuk i'tikaf 10 terakhir. Maka nazar tadi menjadi wajib i'tikaf dia. Tapi kalau tidak ada nazar, untuk 10 hari terakhir. Jadi ada i'tikaf khusus Bapak Ibu. 10 hari terakhir Ramadan itu i'tikaf khusus. Sepakat ulama mengatakan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sunat muakkad. Ini berat. Sunat muakkad itu kan hampir kepada wajib itu. Kenapa sunat muakkad hukumnya? Karena kata para ulama dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah tak pernah meninggalkannya. Maka apa Bapak Ibu sekalian ciri daripada sebuah amalan itu? Amalan itu hukumnya sunat muakkad. Cirinya adalah karena amalan itu rutin dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka i'tikaf itu rutin 10 hari terakhir. Bagaimana Bapak Ibu sekalian i'tikaf itu? Maka i'tikaf ini mari Bapak Ibu, kalau barang siapa yang punya waktu, tapi harus disediakan waktu, Pak. Sunat muakkad. Jadi kalau ada kita mengatakan kenapa anda i'tikaf, Pak? Sibuk. Saya mau tanya, ada orang di dunia ini sesibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita malu kita kalau beralasan sibuk. Karena Pak Rasulullah, apa kerjaan tidak dikerjakannya? Rasulullah ketika dia hidup, seluruh kendali kehidupan ini di tangan dia. Kepala pemerintah dia, menteri-menterinya juga dia. Dia memberi fatwa juga dia. Imam masjid juga dia. Ketua Mahkamah Agung, semua peran itu ada di tangan dia. Ada yang bisa jadi imam ketika Rasulullah hidup? Tidak ada, Pak. La ilaha illallah. Ada yang bisa menghukum Rasulullah? Ada? Tidak ada, Pak. Ada yang berani jadi khatib Jumat Rasulullah? Ada? Selama hidupnya tidak pernah sahabat secerdas apapun sahabat itu Rasulullah ada. Itulah. Atau bagaimana sibuknya itu. Dan seluruh persoalan orang adukan sama dia. Ada masalah di pasar, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya masalah. Ada di kebun, ya Rasulullah, kami punya masalah. Maka banyak. Ada Bapak Ibu kekurangan air pun kepada Rasulullah orang mengadu. Ya Rasulullah, kami ini gimana ini? Air susah sekali ya Rasulullah, Pak. Nanti dicarinya solusi. Artinya dia kepala negara, Pak. Seluruh persoalan ada di bawah dia. Maka kalau kita nanti, kenapa anda i'tikaf? Malas saja bilangnya gitu. Jangan sibuk. Malu kita. Banyak kerjaan, banyak ini, banyak ini. Ya jangan beralasan lah. Ini malas saja, itu ajalah. La ilaha illallah. Malu kita, Pak. Rasulullah sesibuk itu, insyaallah Pak Ibu sekalian.
Apa Bapak Ibu sekalian hikmah itikaf? Jadi itu ya pertama. Kemudian kapan waktunya? Waktu itikaf itu Pak, ini kan hari 19 ini. Besok 20. Maka itikaf yang disunatkan itu 10 terakhir itu bentuknya begini. Nah, besok hari ke-20. Sebelum terbenam matahari besok, maka bapak-bapak, ibu-ibu sama hukumnya. Ibu-ibu dengan bapak-bapak sama, sunat muakkad. Kenapa? Istri-istri Rasulullah pun mereka ikut i'tikaf. Bapak itu sama, itu untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali dua kriteria perempuan. Pertama, untuk perempuan kalau dia i'tikaf harus pertama izin suami kalau dia punya suami. Yang kedua, keberadaan dia di i'tikaf itu tidak membawa fitnah. Tapi kalau mengganggu pula nanti fitnah, maka lebih baik dia i'tikaf di rumahnya. Tapi i'tikafnya di masjid semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan waktunya? Waktunya adalah hari ke-20 sebelum terbenam matahari. Bapak-bapak sudah bawa bantal dan bawa tikar ke masjid. Jadi sebelum terbenam besoknya, sebelum terbenam matahari, bapak sudah di masjid. Kemudian nanti dari saat itu bapak tak boleh keluar kecuali nanti terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Selesai terbenam matahari, diumumkan oleh pemerintah besok hari raya, orang sudah takbiran, baru digulung tikar tu bawa pulang. Full Pak. Dan tak boleh keluar kecuali untuk hajat saja. Buang air besar, buang air kecil. Kalau untuk mandi, maka sediakan satu untuk tempat mandi. Maka perlu itu ada satu tempat mandi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Untuk makan. Itu saja. Kalau umpamanya ada yang sakit, bawa dokter ke sini. Ada. Maka Pak, ya, dulu di masa Rasulullah, klinik itu di masjid Pak. Maka ada seorang ibu dokter namanya, saya kasih nama anak saya pertama dengan nama dokter zaman Rasulullah itu. Ibu-ibu namanya Umaymah. Itu standby dia prakteknya di masjid. Nabi dia jago memberikan mengobati luka orang-orang yang dari perang apa semuanya. Di masjid Pak. Maka masjid ini ada beberapa yang perlu dipenuhi. Seperti sarana tadi mandi, kebersihan itu perlu ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antaranya klinik kesehatan. Sehingga ini komunitas masjid ini Bapak Ibu sekalian di situ berobat. Kemudian apa lagi? Lembaga pendidikan, ada MDA, ada. Kemudian kalau bisa apa? Ada lembaga usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, enak jadi masjid ini, nyaman. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu 10 hari 10 malam itu full Pak. Jangan pulang-pulang. Itu kan enak itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kita perlu i'tikaf ini? Kok Rasulullah i'tikaf dia? Apa hikmah i'tikaf ini Bapak Ibu sekalian? Salah satu hikmah i'tikaf ini Pak, pertama memantapkan nilai-nilai Ramadan. Jadi kita dari awal Ramadan, Bapak terasa enggak apa kira-kira nilai pesan-pesan Allah dengan diperintahkan kita berpuasa dari awal? Bapak Ibu, itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya di antaranya umpamanya, ketika kita masuk Ramadan, kita sudah sambut Ramadan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan masuk, kita sahur, kita menahan makan, menahan minum, menahan apa. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Kemudian Bapak Ibu, kita tidak mengenal apa lelah. Pertama sekali Bapak Ibu, bahwa mesej puasa itu, pesan nilai puasa itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini, Allah ciptakan hidup ini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Maka apa kata Allah? Jangan makan, tidak makan kita. Jangan minum, tidak minum kita. Jangan dekati istri, tidak dekati istri kita. Bayangkan itu. Kemudian kehidupan kita robah jadwal-jadwalnya. Masya Allah Pak. Coba ibu-ibu. Biasanya ibu membuat sarapan jam berapa? Kan setelah subuh kan? Kalau Ramadan
Jam 2 sudah bangun. Terjadi perubahan drastis. Tapi saya mau tanya ibu-ibu, ada ibu-ibu yang pingsan meninggal dunia kena jam 2 bangun menyiapkan sahur, ada? Ada kita dengar, Pak? La ilaha illallah, baru terjadi perubahan, Pak. Bapak biasanya ngopi sarapan jam berapa? Berubah itu semua jadwal-jadwal kehidupan. Kemudian Bapak Ibu sekalian makan siang biasa jam berapa? Kadang ada yang sarapan pagi di Pekanbaru, makan siangnya di Bukit Tinggi, makan malamnya. La ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang berubah jadwal itu. Tapi pertanyaannya, Pak, ada yang pingsan, ada yang mati? Pak, tapi kenapa kita berubah? Siap Bapak Ibu kalau itu kehendak Allah. Allahu Akbar. Kalau Allah yang menghendaki, siap. Dan itu kita terima dengan lapang dada. Ketika kita terima dengan lapang dada, barang itu enjoy semua, Pak. Tapi coba kalau kita pikirkan, pusing kepala enggak? Pusing itu, Pak, begini. Sakit itu sebenarnya, Pak, ya, karena dihantui pikir. La ilaha illallah. Tapi kalau itu seorang hamba, karena semuanya itu demi memperhambakan dirinya, maka dia enjoy. Sama itu, Pak, kalau Bapak Bupati itu gubernur, itu ada ajudan. Kadang ajudan itu sejam tidurnya cuma melayani, tapi sehat terus dia. Kenapa? La ilaha illallah. Bagaimana kita hamba Allah? Itulah diantaranya Bapak Ibu sekalian, kita buat jadwal kehidupan. Apalagi makna. Maka Bapak Ibu besok kita itikaf itu 10 terakhir Ramadan itu. Kita mantapkan betul. Karena kalau dari awal Ramadan memang ibadah, tapi masih ada dunianya. Masih sempat ke pasar, ya kan? Walaupun kita menahan puasa, masih sempat juga kita bercerita-cerita, masih sempat juga kita ke kantor, masih juga kita bisa menikmati walaupun kita menahan makan dan minum. Tapi kalau sudah 10 terakhir kita fullkan, semua kita tinggalkan dan kita peruntukkan untuk Allah. Itu diantaranya. Salah satu maknanya memantapkan nilai itu. 10 terakhir kita intenskan untuk Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Bapak Ibu sekalian, semua kita ini, jadi kita buat latihan dalam kehidupan ini, bahwa semua kita ini, Pak, akan kembali kepada Allah. Dunia ini semuanya akan kita tinggal, ya enggak? Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, maka latihan. Semuanya akan pergi nih enggak? Latihan 10 hari 10 malam, jangan pulang-pulang. Jangan lihat istri, jangan lihat anak. Kenapa? Karena satu saat Bapak akan tinggalkan semua mereka. La ilaha illallah. Bagaimanapun Bapak menyayangi istri, akan tinggalkan mereka suatu saat enggak? Atau istri yang meninggalkan kita? La ilaha illallah. Bagaimanapun Bapak Ibu sayang anak, sayang cucu, berangkat besok enggak? Nah, maka itu perlu dilatih, Pak. Kemana kita akan pergi? Maka ketika kita meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu, kemana kita pergi? Kita pergi menghadap Allah. Maka kita fokus itikaf itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dan ini juga menunjukkan, memantapkan kepada kita apa yang kita selalu ucapkan dalam dengan mulut kita. Praktekkan 10 terakhir Ramadan itu besok. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kapan itu nampak, Pak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kapan? Itikaf 10 terakhir itu besok. Memang hidup kita itu untuk Allah. Itu harus dibuktikan. Tapi kalau sehari-hari ini kan keluar cerita macam-macam apa semua, masih belum nampak betul dia.
Masih ada untuk dunianya, masih bicara duit kita, masih bicara Masya Allah proyek kita masih apa? Kalau besok tidak ada proyek lagi Pak, maka etikaf itu besok jangan kumpul-kumpul. Etikaf itu harus menyendiri. Maka Abdulnya menyendiri. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita mantapkan nilai yang selalu kita sebut. Maka kalau Bapak Ibu, kalau kita mendengar ada orang musibah, kita selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semuanya milik Allah. Maka kita abdikan, kita persembahkan diri kita kepada sang pemilik. Kenapa Pak? Dari ubun-ubun kita sampai ujung kaki itu Allah punya. Ya enggak? Tanah yang kita injak Allah punya, kaki yang kita jadikan berjalan Allah punya, mulut yang kita jadikan bicara siapa yang buat, kepala yang kita gunakan untuk berpikir. Kapan kita persembahkan semuanya itu untuk sang pemilik? La ilaha illallah. Cuma 5 waktu sehari semalam, dan itu waktunya cuma 10 menit, 15 menit. Yang lainnya untuk kemana? Ini hidup kita ini Allah miliki, tapi selama ini kita persembahkan untuk siapa? Kadang habis hidup ini untuk persembahkan kepada istri, melayani maka ada suami takut istri. La ilaha illallah. Hidup ini coba kita pikirkan, mana yang lebih banyak kita persembahkan kepada sang pemilik hidup kita ini, atau kepada manusia yang tak sama sekali memiliki diri kita. Kalau kita bekerja sebagai ajudan, habis waktu kita untuk bos kita. Kalau kita bekerja di perusahaan, padahal kita ini milik Allah, tapi kita gunakan untuk berkhidmat kepada perusahaan milik manusia. Kalau kita bekerja di pemerintahan, kepada pemerintah, begitu dan seterusnya. Kapan kita persembahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah? Maka itu rahasia yang luar biasa Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu besok, Bapak-bapak ya, besok bawa bantal, bawa tikar. Istri bilang apa? Bang, kemana bang? Tanya istri itu, kemana bang? Bilang sama dia, aku bukan milikmu, aku milik La ilaha illallah. Aku sayang sama kamu, tapi aku bukan. Inna lillah. Aku dan kamu milik. Biarkan aku menyendiri dengan sang pemilik diriku. Allahu Akbar. Bisa tuh bapak-bapak. Nanti bang pulang bang. La ilaha illallah. Anak-anak tanya, Pak kemana Pak? Katanya, Bapak ini etikaf. Jelaskan kepada dia. Kenapa Bapak etikaf? Bapak bukan milik kalian. Bapak adalah milik Allah. La ilaha illallah. Sekalian, coba sekali-sekali makna. Kenapa memang begitu Pak? Satu saat kita akan pergi meninggalkan, dan kita akan diambil oleh sang pemilik kita. La ilaha illallah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi. Dibuat latihannya Pak. Setiap tahun 10 hari. Latih mereka berpisah dengan kita. Bapak ini gimana nih pergi meninggalkan kami? Nah, kalau sekarang cuma 10 hari. Satu saat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga mengingatkan i'tikaf itu kepada diri kita. Ini hakikat. Maka kita tinggalkan semua dunia. Istri kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, rumah spring bed yang sudah kita buat di rumah yang empuk tinggal. Kemudian apa?
tidur di atas karpet masjid Allah. Karena mending karpet besok di atas tanah dalam kuburan tidur. Latihan Bapak Ibu sekalian. Jadi menegur diri kita, hakikat hidup ini apa? Kalau terlena terus kita Pak, setelah itu apa? Maka iktikaf itu afdalnya itu menyendiri, karena di situ ada perenungan tentang hakikat kehidupan. Ya Allah, aku kembali kepada, kita akan bawa apa? Karena ketika kita sendiri nanti di kuburan Pak, wa inna ilaihi raji'un, menghadap Allah, istri tak menyertai kita, anak-anak tak menyertai kita. Di dunia ini istri pokoknya duit bang, besok mati kita, masuk dia ke kuburan kita. La ilaha illallah. Bapak, cepat-cepat dia kuburkan kita. Setelah itu nasib kita lah. Anak-anak, tidak ada yang menyertai kita Pak. Kebun yang kita bangun, tinggal enggak? Diperebutkan yang tinggal. Semua pekerjaan Bapak Ibu tinggal semua. Setelah itu kita menghadap Allah mempertanggungjawab apa? Maka Bapak Ibu, menghadap Allah itu perjalanan. Maka ada kata Ibrahim ketika dia ditanya oleh kaum yang, kamu mau pergi ke mana? Atau yang bertanya itu Siti Sarah, mau ke mana? Apa dia bilang? Inni zahibun ila rabbi. Aku berangkat pergi menuju Tuhanku. Insyaallah. Dulu Bapak ketika menyandang kasur dengan tikar, langsung bilang kemana? Inni zahibun ila rabbi. Allah. Oleh karena itu, di mana tempat itikaf? Tempat itikaf tidak boleh Pak, tidak sah itikaf kecuali di rumah Allah. Maka ini namanya rumah Allahu Akbar. Ini rumah Allah namanya Pak. Kemana kita menyendiri? Ke rumah Allah. Di situ kita merenungkan nasib diri. Maka ketika kita menghadap Allah Bapak Ibu, apa yang kita bawa? Yang akan menyertai kita kan amal cuma. Anak semua yang kita bangun ini jadi capek kita Bapak Ibu sekalian, tinggal semua. Dan mereka juga kadang-kadang pas dikubur kita tidak ingat mereka kita. Padahal mereka nikmati itu hasil keringat kita. Setelah itu mati kita doa pun la ilaha illallah Bapak Ibu. Maka itulah selalu baca hidup untuk Allah, hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka apapun yang kita berikan untuk anak juga lillah. Maka Bapak Ibu, ketika kita iktikaf menyendiri kita, apa yang kita perbanyak? Amal. Untuk apa? Bekal menghadap Allah. Maka di situ perbanyak solat, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Itulah amal-amal. Dan 10 hari 10 malam itu stop bicara dengan manusia, stop ngobrol-ngobrol. Tapi kalau iktikaf Pak itu membuat halaqah ngobrol, itu tidak iktikaf namanya itu. Nah, ada orang sekali iktikaf atau ngumpul-ngumpul aja isinya cerita-cerita. Itu tidak iktikaf namanya. Itu buat warung dalam masjid namanya. Maka nanti iktikaf itu Bapak Ibu, setelah itu diambil tempat di mana kita. Maka masing-masing menggelar kasur tikar. Tapi kalau sudah mau sholat, gulung semuanya. Nanti taruh supaya tertib. Tapi yang boleh mantel di depan ini orang mau sholat nanti mau jemaah. Maka dipersiapkan ini Bapak Ibu sekalian. Maka masjid ini kita buat nyaman untuk orang iktikaf nanti sampai terakhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian, apalagi salah satu hikmah iktikaf itu. Karena Bapak Ibu sekalian,
Kita disuruh oleh Allah fokus dengan Al-Quran. Maka 10 terakhir Ramadan itu Bapak Ibu, kita genjot untuk dengan Quran. Maka kita baca Quran. Kalau bisa Bapak Ibu, siang itu tamat sekali, malam itu juga tamat sekali. Siang tamat, malam tamat. Berarti apa? Sehari semalam 2 kali khatam. Kalau 10 hari 10 malam, Masya Allah, 20 kali khatam. Bisa. Coba nanti. Anda percaya Bapak? Dicetak sekali-kali artinya apa? Dibuat sesekali. Bapak nanti keluar Ramadan itu Allah, terasa bahagia sekali. Mana ibadah itu Bapak Ibu. Itu juga Bapak Ibu sekalian itu hikmahnya, supaya fokus kita dengan Quran. Karena Quran itu pedoman hidup. Maka kita baca, kita tadabburi, kita Bapak Ibu sekalian tekuni. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, apa di antara hikmah 10 hari terakhir Ramadan kita itu i'tikaf Bapak Ibu sekalian? Hikmahnya adalah karena di situ ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, badan memang Bapak Ibu dipersiapkan lebih banyak ketika i'tikaf itu untuk malam. Jadi untuk malam ibadah itu. Jadi Rasulullah SAW berubah total jadwalnya Pak untuk Allah. Ini memang harus kita rubah Pak. Kalau di awal Ramadan sampai tanggal 20 itu kan cuma kita Pak bangun sahur. Setelah itu Bapak Ibu sekalian kita beraktivitas siang. Kalau sudah 10 hari terakhir berubah total. Malam itu tidak tidur. Maka di dalam hadis Rasulullah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah syadda mi'zarahu, dikencangkannya ikat sarungnya. Setelah itu dia bangunkan keluarganya dan dia tidak tidur malamnya. Di kapan Rasulullah baru tidur? Setelah subuh. Jadi setelah subuh itu subuh baru dia tidur. Berubah jadwal itu total Bapak Ibu. Malam ibadah. Kalau seandainya 10 malam terakhir itu Bapak bangun tak tidur, kan kita kan coba juga ronda tu tak tidur kan, i'tikaf, maka itu ibadah saja. Dipastikan kalau 10 terakhir Ramadan dari malam 21 sampai terakhir Bapak tak tidur dan Bapak isi dengan ibadah semuanya, dapat Lailatul Qadar tak? Dipastikan kita dapat full Lailatul Qadar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tak perlu kita tanya-tanya ustaz malam keberapa. Ya sudah, masuk i'tikaf malam 21, jangan keluar kecuali terbenam matahari nanti hari terakhir, dan malamnya jangan tidur. Kita isi ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, hati menjadi bening. Tak ada dunia lagi itu Pak. Kalau sempat Bapak 10 terakhir itu dengan Quran, solat, zikir, tak ada dunia di hati lagi Pak. Bapak nanti kalau tu mati aja ingat lagi la ilaha illallah. Hati ini Pak, tanggal dunia itu semua, lepas dunia itu. Karena itulah Bapak Ibu kan yang membuat kita ini Bapak Ibu tersesat jalan kita di dunia ini. Karena hati bergantung ke dunia. Dunia itu dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu dikendalikan oleh syaitan. Itu masalah. Maka ini kita ikat hati kita dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, guru-guru, ulama-ulama dulu membuat terikat, khalwat namanya. Untuk apa? Membeningkan hati, supaya hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya itu tazkiyatun nufus. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang mereka buat 40 hari apa? Kita cukup yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari. Kalau orang terikat kan 40 hari kan Pak khalwatnya. Kita cuma 10 hari, 10 malam. Sepanjang tahun. Dan itu Bapak Ibu untuk mendapatkan malam istimewa. Karena malam Lailatul Qadar itu Pak, kalau Bapak dapat, itu Bapak dengan malam Lailatul Qadar itu memanjangkan umur sebanyak
83 tahun 4 bulan dalam beramal. Karena kata Allah, Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan Bapak ya, Masya Allah, kalau sudah malam-malam tu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tidur, dapat malam Lailatul Qadar Pak. Malam Lailatul Qadar itu Allah gambarkan sendiri. Tidak Rasulullah menggambarkan Pak, Allah langsung. Bagaimana Lailatul Qadar itu? Kalau kita hidupkan, Allah beri ganjaran beramal 1000 bulan. Setelah itu di malam Lailatul Qadar itu, bagaimana kita tak akan bangga Pak? Bagaimana kita tidak akan kejar Pak? Maka kalau ada keuntungan kata orang di malam hari, tapi di 10 terakhir ini kalian akan dapat duit 1 miliar, tapi tidak tahu waktunya, entah jam sekian. Kira-kira Bapak, dan itu di Masjid Nurul Huda akan dibagi, kira-kira ada yang keluar masjid? La ilaha illallah. Karena ada yang keluar ya. Begitulah cara Allah. Kemudian Bapak Ibu, apa yang membuat kita ingin itikaf itu? Karena Allah gambarkan tanazzalul malaikatu warruh. Di malam itu seluruh malaikat di langit Pak, seluruh malaikat di langit turun semua ke bumi. Maka apa sebabnya dinamakan Lailatul Qadar? Qadar itu ada 3 maknanya. Pertama, agung. Maka malam yang agung. Yang kedua maknanya takdir. Beriman dengan qada dan qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar namanya? Dalam ayat lain dalam surah Fussilat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di malam itu Pak, Allah perintahkan malaikat memisahkan dari buku induk catatan Lauhul Mahfuz seluruh kejadian di tahun ini. Maka 1 tahun kejadian Pak, peristiwa itu dicatat di malam Lailatul Qadar. Apa yang akan terjadi, siapa yang akan meninggal, siapa yang akan sakit, bahkan daun kayu mana yang akan gugur Pak, itu disalin semuanya oleh malaikat kejadian tahun itu. Dan maka dinamakan dia Lailatul Qadar. Kenapa? Di malam itu Allah mengulang pencatatan takdir untuk 1 tahun. Kemudian Bapak Ibu, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Masya Allah. Itulah hebatnya Quran itu Pak. 1 kata tapi dia mengandung banyak, dan itu masuk semuanya. Masya Allah. Maka rugi kita kalau tidak paham Quran itu. Maka apa makna Lailatul Qadar itu? Malam yang sempit. Di Qadar itu maknanya sempit. Kenapa dia sempit Pak? Karena malam itu, bayangkan, kalau saya tanya Bapak Ibu, berapa jumlah malaikat? Pernah hitung? Bayangkan Pak, dalam hadis Isra Mi'raj, di Baitul Ma'mur itu setiap saat masuk 70.000 malaikat. Yang masuk nak keluar lagi. Hanya tiap saat itu 70.000. Tawaf di situ. Itu berapa jumlah malaikat itu? Masya Allah. Maka kalau manusia ini Pak tak sujud kepada Allah, kafir semuanya. Bagi Allah tak masalah Pak. Karena malaikat jumlahnya, dan mereka itu la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau tidak ada kita bertasbih memuji Allah, Allah punya makhluk lain yang telah Allah ciptakan. Seperti robot hanya gunanya memuji Allah saja. Maka malaikat, ketika kita diceritakan oleh Allah kepada malaikat bahwa dia akan menaruh manusia di bumi ini, apa kata malaikat protes? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itulah tugas malaikat. Kami hanya bertasbih kepadamu ya Allah, mensucikan kamu aja kerja kami. Sedangkan mereka itu yasfikud dima, buat kerusakan dan menumpahkan darah. Kami bertasbih saja. Jadi malaikat itu Pak, di malam itu kalau turun semuanya ke bumi, sehingga bumi ini penuh sesak oleh malaikat. Tapi Pak, setelah mereka bubar, tidak ada sampah Pak. Kalau sempat kita berkumpul 10.000 Pak ya. La ilaha illallah. Karena mereka nak makan. Karena mereka tidak nafsu. Jadi sempit bumi ini. Maka dinamakan Lailatul Qadar. Siapa yang turun Pak? Seluruh malaikat. Karena itu ada tanazzalul malaika. Al malaika itu umum. Karena itu bentuknya jamak.
Kemudian ada itu dalam grammar usul fikih, dalam kaedah usul fikih itu memfaedahkan umum. Maka maknanya seluruh malaikat berturunan, turun-turun. Turun itu berkelompok-kelompok, turun. Siapa yang turun juga? Waruh, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu namanya lainnya Pak Ruh. Maka di dalam ayat lain Allah katakan nazala bihir ruhul amin, bahwa Quran itu dibawa turun oleh ar-ruh, malaikat Jibril yang sifatnya al-amin, yaitu penuh amanah. Bapak, kenapa dinamakan malaikat Jibril itu ruh? Tahu enggak rahasianya? Rahasianya Pak adalah ruh itu sebenarnya nama lain dari Al-Quran. Maka Allah katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Maka nama lain Quran itu ruh. Kenapa Quran itu dinamakan ruh? Sama dengan ruh yang ada di badan kita. Ini bapak-bapak, kalau tidak ada ruh kira-kira gimana ini? Kalau tidak ada ruh apa ini? Mayat ini. La ilaha illallah. Mayat ini Pak. Apa membuat bapak ini bisa duduk begini, bisa mendengar? Ruh. Yang bisa berjalan, bisa berfikir, ruh. Bisa merasa, ruh. Kalau tidak ada ruh, selesailah sudah. La ilaha illallah. Ini casing aja ini semuanya ini. Yang ganteng-ganteng ini cuma casing ini. Hakikatnya ruh itulah. Kalau tidak ada dia, semancung apapun hidung bapak, tidak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Cabut oleh Allah, berangkat dia. Maka Quran itu ruh namanya. Apa itu ruh? Nyawanya kehidupan. Artinya apa Pak? Kalau hidup tanpa Quran, itu namanya mati. Sama dengan badan tanpa ruh, itu namanya mayat.